Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dedima channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UKPPG untuk piloting tahap 2, teman-teman ya. Oke, kali ini Dedima channel akan memberikan konten ya, cara belajar efektif hadapi UKPPG PGSD ini ya, teman-teman, untuk yang PGSD. Soal-soal atau cara belajar kita adalah membandingkan simulasi dengan FR. Jadi kalau nanti teman-teman itu belajar ya memang harus membandingkan antara bentuk simulasi dan FR-nya gitu ya. Bagaimana jawaban asli dari simulasi, kemudian kita integrasikan ke dalam FR-nya. Jadi kita tidak terpisahkan antara simulasi dan FR. Jadi soal-soal ini kita validasikan terhadap soal tryout. Jadi nanti teman-teman bolehlah uh, berpendapat dengan pendapat yang lain. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke ya teman-teman ya. Di bagian grup pertama ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Ini salah satu dari indikator yang ditetapkan dalam UKPPG 2024 gitu ya. Lalu bagaimana kita menciptakan atau merancang pembelajaran yang aman dan nyaman baik dalam bentuk perancangan atau dalam pelaksanaannya. Maka teman-teman harus mempelajari ini teman-teman. Jadi dalam rangka untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman, ada 4 hal ini yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah melibatkan penerapan scaffolding. Scaffolding itu jika siswa terjadi kesulitan atau uh, hambatan ya, maka guru harus memberikan bimbingan individual ya. Yang kedua adalah pendekatan berdasar sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Ini sesuai dengan TARL. Jadi TARL itu yang teman-teman pelajari itu fungsinya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Oke, yang ketiga adalah fokus terhadap solusi terhadap permasalahan peserta didik. Fokus pada solusinya. Solusinya apa? Maka permasalahannya apa? Maka solusinya itu harus langsung, gitu ya, langsung kena terhadap permasalahannya. Yang keempat adalah membangun keterampilan sosial, komunikasi dan kerjasama. Ini jadi faktor penting teman-teman ya. Lalu bagaimana soal-soalnya gitu ya? Kita langsung saja menuju ke soalnya. Oke, kita ambil dulu yang dari soal simulasi. Alangkah bingungnya Pak Dani ketika mengajar pada 2 jam terakhir. Bagaimana tidak bingung, peserta didik hanya diam. Mereka sama sekali tidak berani berucap sepatah kata pun. Mereka hanya saling melirik ke teman satu dengan teman lainnya. Tindakan Pak Dani adalah titik-titik. Jadi kalau kita lihat soal ini, yang jadi masalah adalah ternyata ini teman-teman yang saya garis bawah ini ya. Ini ternyata tidak berani bertanya atau menjawab atau apa. Ini biasanya masalah ketidakpercayaan diri atau mungkin juga masalah kesiapannya yang memang kurang. Maka permasalahannya adalah siswa tidak berani bertanya atau berkata atau memberikan jawaban atau berucap ya. Maka teman-teman harus cari dari opsi pilihan ganda ini yang menyebabkan setiap peserta didik itu bisa berbicara. Semua peserta didik harus berani berbicara. Nah, ini fokusnya itu. Kita cari opsi pilihan gandanya dari A sampai E. Mana dari A sampai E ini yang menyebabkan setiap peserta didik harus berbicara. Kita lihat opsi A, peserta didik keluar untuk mencuci muka. Ya, tidak ya, jelas ini nggak mungkin ya. Yang B memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya, ini juga tidak mungkin. Yang C menyebutkan nama peserta didik untuk menjawab secara bergantian, ini memastikan bahwa setiap peserta didik berbicara. Dan itu jawaban yang benar teman-teman. Nah, meminta peserta didik untuk menuliskan pertanyaannya ini juga tidak langsung untuk melatih keterampilan berbicara peserta didik. Yang E membentuk kelompok dan meminta peserta didik untuk diskusi. Nah, ketika pertemuan yang lalu itu saya pikir cara yang paling efektif untuk apa itu namanya meningkatkan keterampilan berbicara itu adalah bentuk kelompok diskusi. Ternyata teman-teman, berdasarkan hasil validasi dari soal simulasi itu ternyata kita kalau mau jawab itu fokus saja pada permasalahannya. Semua siswa tidak berani berucap, maka kita harus cari setiap peserta didik harus berbicara. Jawabannya berarti C. Kalau membentuk kelompok saja ini ya bisa jadi, tapi itu tidak langsung. Jadi kalau kita memberikan suatu umpan balik gitu ya, itu harus fokus kepada permasalahannya. Gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya C. Ini sesuai jawaban dari simulasinya, memang begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan FRUKP PPG yang FR ya. Salah satu permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Guru dapat melakukan aktivitas berikut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi fokusnya adalah ternyata banyak peserta didik yang tidak terlibat.
atau mungkin semuanya tidak mau terlibat gitu ya. Jadi fokus kita untuk menjawab itu ya cari solusi yang menyebabkan peserta didik itu terlibat. Nah, ini jawaban terbaiknya C. Ya, kita lihat opsi A coba. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis, ini kan tidak langsung berkaitan dengan permasalahan kan. Yang B, menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Ini tidak langsung memberikan solusi terhadap permasalahan itu kan. Dicari dulu gitu ya. Yang C, peserta didik diminta satu persatu ke depan untuk menunjukkan objek. Ini jelas setiap peserta didik terlibat kan gitu. Yang D, menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Ini tujuannya untuk meningkatkan minat. Ya, ini juga bisa. Tapi yang fokus tadi langsung mengarah ke keterlibatan yang mana ini? Umpan balik terpendek yang bisa teman-teman lakukan kan gitu. Yang E, melibatkan banyak media, ini juga bagus merasa keadilan. Saya kira jawabannya kemarin itu yang E, tapi ternyata setelah kita bandingkan dengan soal simulasi, ini kita berganti jawaban ke C saja. Ya. Next, soal berikutnya, pada saat pembelajaran memahami ide pokok teks informatif, anak kelas 3 yang memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata mengalami ketertinggalan. Salah satu perlakuan guru yang tepat untuk mengatasi kondisi ini adalah, jadi permasalahannya tentang ketertinggalan teman-teman. Tidak usah mikir yang aneh-aneh ya, panjang-panjang ini. Saya juga ini agak terkacau ya dari soal simulasi ini. Saya pikir kemarin itu jawaban yang terbaik ya pemodelan. Itu akan membantu anak ya sebagai role model untuk ditiru anak gitu ya. Ternyata teman-teman, kalau kita lihat itu mengalami ketertinggalan berarti bagaimana anak bisa minimal sama gitu aja. Nah, kalau kita bahas pengertian masing-masing dari A sampai E ini untuk pengayaan, berarti pengayaan itu bukan menurut soal ini ya, bukan untuk orang yang sudah mendapat nilai di atas 85 atau berapa itu yang sudah. Itu bukan yang dimaksud, bukan itu. Yang dimaksud adalah memberikan tambahan belajar ya. Jam, bisa tambahan jam belajar itu ya. Kalau percepatan itu seperti halnya percepatan dan pemadatan itu mirip-mirip ya. Nah, ini kalau percepatan itu mempercepat keterselesaiannya belajar, kalau pemadatan itu memilih materi esensial untuk dipelajari. Jadi dipadatkan gitu ya. Kemudian kalau pemodelan itu memberikan contoh model yang akan ditiru. Yang E, komunikatif, itu biasanya bentuknya adalah motivasi. Dan motivasi itu tidak langsung bisa mengatasi permasalahan ketertinggalan. Memberikan role model, menjadikan role model itu juga tidak langsung fokus kepada permasalahannya. Ya. Jadi tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan. Memilih materi esensial untuk dipelajari juga tidak langsung. Mempercepat keterselesaian belajar apalagi. Ya. Jadi yang paling mungkin ya kalau anak tertinggal ya berikan tambahan jam gitu aja. Sesederhana itu menjawabnya ternyata teman-teman. Jadi jawaban terbaiknya opsi A. Ya, kita masih mengambil dari soal simulasi. Ini terkait dengan bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman gitu ya. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia SD kelas 2, guru sedang mengajarkan kemampuan berbicara dengan santun pada siswanya. Namun ada satu siswa tanya yang memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk mengikuti pembelajaran. Dia selalu menolak untuk praktek berbicara. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang tepat untuk membantu Tina. Jadi umpan balik apa jika Anda sebagai gurunya si Tina, ya, Tania, ya, untuk mengatasi permasalahan ini. Ya. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nanti yang saya klik yang benar ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada soal klik benar apa salah, berarti teman-teman harus menjawab semua A, B, C, D ini, baik benar maupun salah. Kita lihat opsi A ya. Membangun rasa percaya diri dengan memberikan beberapa contoh melalui video anak sedang praktek berbicara. Kasih contoh untuk meningkatkan percaya dirinya. Good ya, ini pasti bisa membantu anak mengatasi ketidakpercayaan dirinya ketika berbicara. Jadi ini yang A ini benar. Kita kasih centang ya, benar ya. Nanti teman-teman centang aja yang benar. Kemudian yang B, membangkitkan rasa ingin tahu dengan mengajak belajar sambil bermain bersama secara berpasangan atau kelompok. Ini juga membantu teman-teman. Langsung ke
fokus ke kemampuan siswa berbicara. Ini ada diskusinya. Ya, bermain bersama secara berpasangan artinya di situ nanti ada komunikasinya. Melatih anak untuk percaya diri juga, gitu ya, lewat suatu permainan. Jadi B ini juga masuk. Yang C memberikan pemahaman tentang pentingnya kemampuan berbicara. Ini tidak langsung ya. Ini tidak langsung membantu anak. C ini bukan. Yang D memberikan beragam media. Media ini tidak langsung membantu anak untuk mencapai kemampuan kepercayaan dirian untuk berbicara. Tidak mungkin ya. Tidak langsung ya. Memberikan penjelasan tentang cara bercerita yang mudah nih. Memberikan penjelasan, memberikan pemahaman itu tidak efektif. Jadi tidak usah dipakai. Maka jawabannya A dan B. Ingat teman-teman, untuk benar salah itu biasanya maksimal 3 yang benar. Nah, kebanyakan jawaban yang benar itu 2. Jadi nanti teman-teman jadi fokusnya ya, itu kalau ada jawaban benar salah atau pilihan ganda kompleks itu ambil 2 saja. Itu saya sudah teliti, banyak yang 2-nya. 3 itu sedikit sekali. Jadi nanti ambil saja, kalau sudah 2 begini Anda merasa yakin maka itu jawabannya yang benar. Itu ya. Menuju ke FRU KPPG, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut adalah ini MPLS, ya, MPLS tahun 18 2000 nomor 18 tahun 2016 ini tentang menciptakan suatu pengenalan lingkungan yang menghindari ya TPPK lah, ya TPPK. Yang A, bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, bebas rokok untuk peserta didik. Bukan. Ya, ini tentang pencegahan tidak kekerasan dan harusnya kan itu ya, terkait dengan Permendikbud itu. Yang kedua, untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan oleh peserta didik. Ini masuk ya, ini masuk. Yang C, untuk melarang tindakan perpeloncoan. Ini juga masuk. Yang D, untuk koordinasi proses pembelajaran yang aman dan nyaman. Ini sudah mengakomodasi B. Menyenangkan serta menghindari warga sekolah dari unsur-unsur tindak kekerasan. Ini C juga sudah masuk. Jadi B dan C ini sudah diwakili D. Mengatur tentang buku yang digunakan peserta didik itu juga sudah masuk di D. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Kita gunakan simulasi lagi. Bu Wati, seorang guru SD, akan membelajarkan materi tentang penerapan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Wati merencanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dalam kerjasama. Ya. Kegiatan ini dimaksud agar peserta didik memiliki tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, ya, kemudian tidak ada bullying, tidak ada pemaksaan kehendak. Ini berarti sama dengan tadi ya, TPPK. Bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman tanpa ada bullying, tanpa ada tindakan kekerasan. Dalam perencanaan itu dibicarakan tentang aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik dalam kegiatan. Aktivitas pendukung, alat bahan yang dapat diakses, cara dan langkah kerja untuk menyelesaikan rencana kegiatan secara kolaboratif. Model pembelajaran yang dipraktekkan oleh Ibu Wati mencerminkan pemberian kesempatan peserta didik untuk titik-titik. Kita lihat opsinya. A, merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran, yes. B, patuh melaksanakan ajaran agama, ini tidak langsung ya. C, menjadi pribadi yang jujur dan bersikap tidak mencontek, ini juga tidak langsung. D, serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, ini tentang kemandirian. Oke, ini juga tidak langsung, sudah terwakili oleh A. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, ini juga sudah diwakilkan oleh A. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 15, lebar 10, tentukan keliling persegi panjang tersebut. Jawaban siswa ternyata 150. Dengan alasan keliling persegi panjang adalah panjang kali lebar. Ini berarti tentang kesalahan konsep ya. Penanganan yang tepat untuk mengatasi kesulitan. Jadi kesulitan anak itu ternyata di pemahaman konsep yang keliru. Miskonsep ya. Tidak bisa membedakan antara keliling dengan luas gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita menjumpai suatu permasalahan seperti itu? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Menjelaskan ulang bahwa rumus keliling persegi panjang adalah panjang dikali lebar, ini tidak membantu, tidak langsung membantu.
penjelasan ulang. Pertanyaan pancingan terkait dengan rumus luas persegi panjang. Pertanyaan pancingan itu jika anak stagnan atau berhenti atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Langkah berikutnya yang tidak. Jadi ketika mau melangkah ke step berikutnya atau tindakan setelahnya anak mengalami stagnan atau terhenti, maka B ini jawaban yang tepat. Yang C, scaffolding kepada peserta didik. Scaffolding adalah bimbingan individu tadi ya untuk mengatasi suatu permasalahan yang dihadapi peserta didik. Nah ini cocok ya teman-teman ya. C ini bagus. Yang D soal lebih rumit tidak mungkin ya. Yang E hukuman pada peserta didik yang mengalami kesalahan dalam menjawab, tidak mungkin juga. Ini kan terkait dengan menciptakan pembelajaran atau lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman. Ya. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Ini berdasarkan simulasi. FR-nya sama teman-teman. FR-nya sama, angkanya hanya diganti. Ya. Pada aktivitas pembelajaran di kelas, guru memberikan soal kepada peserta didik sebagai berikut. Jika suatu persegi panjang memiliki panjang 20, lebar 10, tentukan luasnya. Jawaban peserta didik 60. Alasannya 2 kali panjang ditambah lebar. Malah kebalikan. Ini sama ya. Sama, kalau memberikan penjelasan ulang tidak mungkin, memberikan pertanyaan pancingan tidak mungkin. Ini yang jelas scaffolding juga, karena pemahaman konsepnya yang keliru, maka harus diberikan scaffolding. Next berikutnya, ada kisi-kisi berikutnya adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti berarti kita bahasnya yang berpusat pada peserta didik semua. Cara menjawabnya begini teman-teman, teman-teman lihat nih. Jadi pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center learning itu punya prinsip-prinsip ini. Ada student voice, ada empowering, collaborative, active learning, authentic, adaptable, dan constructivism. Ya. Yang jadi fokus adalah ini teman-teman. Ada 3 hal ini. Active learning, collaborative, dan student voice. Artinya apa? Student voice ini terkait dengan presentasi, kemudian kalau collaboration itu tentang pembentukan kelompok, baik kelompok berpasangan atau kelompok ya heterogen maupun homogen gitu ya. Active learning itu ya tentunya biasanya di opsi pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau benar salah itu semuanya biasanya ada active learningnya. Gitu ya. Yang membedakan ya utama ya kolaboratif dan student voice lah, intinya seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke soal-soalnya. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencapainya, harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini ciri khas dari soal student center learning gitu ya. Permasalahan di bawah ini merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Ini bentuknya adalah pilihan ganda kompleks. Teman-teman diminta untuk mencentang kotak yang ABCD-nya itu bentuknya kotak sebenarnya. Yang benar dicentang aja. Gitu ya. Berarti beda dengan benar salah dia. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Tadi cara menjawabnya adalah kalau berpusat pada peserta didik harus ada kolaboratifnya, ada student voice-nya, ada kolaborasi, ada presentasi. Dia. Kita lihat opsi A, guru membagi peserta didik menjadi kelompok. Oke, setiap kelompok diberikan soal menentukan luas ketiga. Setiap peserta didik diminta untuk menyelesaikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Tidak ada komunikasinya. Maka yang A bukan. Yang A bukan. Yang B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan soal, kemudian setiap kelompok diminta untuk berdiskusi. Oke, setelah diskusi, kelompok presentasi, guru menanggapi. Oke, yes. Kalau yang B ini yes, ada diskusi, ada presentasi. Yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan, semua peserta didik diminta mengumpulkan no ya, tidak ya. Tidak ada diskusi, tidak ada presentasi. Yang D, setiap guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan lembar kerja menulis luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah diskusi, kelompok presentasi. Yes. Guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan, jadi ada kelompoknya. Kemudian setelah selesai kerja berpasangan, salah satu siswa diminta untuk presentasi. Ada presentasinya. Oke, yes. Ini pilihan ganda kompleks yang ada 3 betul. Gitu ya. Jadi jawabannya yang itu.
Nah, sekarang kita lihat ini diambil dari soal-soal simulasi. Kalau soal yang satunya ini soal yang apa namanya itu FR, soal FR UKPPG. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif. Bagaimana guru melakukan pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik? Ya, kita tinggal analisa saja. Yang A menjelaskan penjumlahan dua bilangan bulat positif, kemudian tiap peserta didik diberikan soal menghitung. Nah, ini bukan ya, jelas bukan. Yang B itu kalau teman-teman cermati ada diskusi, kemudian ada apa itu namanya? Presentasi. Ya, ada diskusi, ada presentasi, yes. Yang C tidak ada diskusi, tidak ada presentasi, teman-teman silang aja. Yang D, guru membagi peserta menjadi 5 kelompok, kemudian ada diskusinya di situ, kemudian ada presentasi, yes. Yang E juga ada diskusi, ada presentasi, yes. Gitu ya. Jadi cara menjawabnya hanya seperti itu, teman-teman. Oke, indikator selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, tapi bagian memfasilitasi gaya belajar yang beragam. Oke, model soal-soalnya seperti ini, teman-teman. Ini soal simulasi dan FR ternyata sama, artinya ada memang banyak ya soal-soal yang dari simulasi itu juga ya keluar di FR gitu ya. Pak Putra, guru kelas 4 di SD Antasari akan membelajarkan materi keragaman budaya di Indonesia. Dalam mengajar, Pak Putra menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Di kelas Pak Putra terdapat dua golongan belajar, yaitu auditori dan kinestetik. Nah, untuk memfasilitasi semua peserta didik dalam belajar, Pak Putra mengembangkan materi keragaman budaya yang titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, kalau ada satu kelas itu memiliki gaya belajar berbeda, maka kita harus memfasilitasi ke semuanya, ya, menciptakan satu pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi baik gaya itu belajar auditori, visual, dan kinestetik. Karena memang apa namanya itu berbeda ya gaya belajarnya. Kayak kita lihat opsi A, memudahkan guru dalam mengevaluasi peserta didik, bukan ya. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada peserta didik, ini juga bukan. Menyediakan lebih banyak informasi dalam waktu yang singkat pada peserta didik, ini juga bukan. Memenuhi berbagai gaya belajar peserta didik dan membuat pembelajaran lebih menarik. Oke, good ya. Yang D ini cocok. Yang E, memastikan penyampaian materi lebih cepat, lebih mudah dipahami, bukan. Jadi ini tentang pelaksanaan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang memfasilitasi gaya belajar, ya yang D ini. Soal berikutnya kita ambil dari FR. Nah, Bu Novata yang akan mengajarkan materi IPA di kelas 5 SD menghadapi kelas dengan peserta didik gaya belajarnya berbeda. Tani lebih suka belajar melalui mendengarkan penjelasan, Sekar lebih suka visualisasi. Jadi ada yang auditori, ada yang visual, ada yang juga yang Jajat ini belajarnya cenderung ke eksperimen. Jadi ada tiga-tiganya. Sebagai seorang guru SD, bagaimana cara guru supaya dapat mengembangkan konten pembelajaran IPA SD yang dapat memfasilitasi ketiga gaya belajar tersebut? Bentuk soalnya adalah bentuk soal pilihan ganda kompleks. Teman-teman diminta untuk mencentang kotak ya, yang benar. Oke. Yang A, memberikan penjelasan lisan dengan detail, bukan ya. Kalau lisan dan detail itu hanya fokus ke auditori. Kemudian yang B, menggunakan gambar dan diagram tanpa penjelasan verbal, ini fokus ke visual saja, tidak mungkin. Yang C, menyediakan LKPD untuk melakukan eksperimen, memanfaatkan media audio dan visual. Jadi ini tiga-tiganya masuk ya. Mengerjakan LKPD itu masuk di eksperimen ya, itu masuk di kinestetik, kemudian media audio itu untuk auditori, kemudian visual juga visual. C ini ketiga-tiganya bisa dilakukan. Yang D, mengintegrasikan penjelasan lisan, visual, dan eksperimen dalam konten pembelajaran. Ikut ya. Lisan, visual, dan eksperimen tiga-tiganya terpenuhi. Kemudian yang E, memberikan tugas yang panjang kepada siswa sebagai bentuk evaluasi, bukan. Jadi jawaban terbaiknya opsi C dan D. Next berikutnya, Ibu Siva dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan kinestetik. Ini lebih suka belajar melalui mendengarkan, artinya auditori, dan diskusi, sementara Edo lebih suka belajar dengan percobaan langsung atau eksperimen langsung, atau pelajarannya gaya belajarnya termasuk kinestetik gitu ya. Cara yang dapat dilakukan Ibu Siva dalam menyusun pembelajaran IPA di kelas 5 SD yang cocok kira-kira apa? Ya, jadi
menyediakan pembelajaran yang memfasilitasi auditori dan kinestetik. Kita lihat opsi A. Mengabaikan preferensi belajar peserta didik menggunakan metode standar tidak mungkin. Ya. Ini juga pilihan ganda kompleks ya. Memberikan penjelasan lisan tanpa interaksi, ini fokus ke auditori tidak mungkin gitu ya. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan percobaan, ini hanya fokus ke kinestetik tidak mungkin ya. Mengintegrasikan diskusi, penjelasan lisan dan percobaan dalam pembelajaran, yes, ini good yang D. Yang E, memberikan tugas tulis sebagai metode utama, ini bukan. Maka jawabannya hanya D saja teman-teman. Next berikutnya Pak Nino, guru kelas SD kelas 1 ya, memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat proyek akhir tentang mengenal lambang negara. Pak Rino memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar. Jadi ini terkait produk ya, diferensiasi produk dikaitkan dengan diferensiasi gaya belajar. Bentuk penugasan yang sesuai, kira-kira apa ya? Kita lihat opsi A sampai E ini semuanya tugas menggambar, jadi kita hanya menyesuaikan kalau tugas menggambar ini kira-kira masuk di visual, kinestetik atau auditori. Kita lihat opsi A, tugas menggambar lambang negara bagi peserta didik bergaya belajar visual, yes ya, karena menggambar lambang negara itu condong ke visual. Kalau kinestetik itu biasanya bukan menggambar lambang negara ya, tapi biasanya sosiodrama atau permainan atau eksperimen, itu cocoknya di kinestetik gitu ya. Kalau auditori ya bukan, nggak cocok untuk produk auditori itu seperti ini, nggak cocok gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya opsi A. Next, indikator berikutnya adalah menciptakan pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana yang dipelajari di sini adalah tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan itu diferensiasi konten, proses, dan produk ya. Nah, yang jadi fokus utama adalah letak perbedaannya. Jadi nanti kalau teman-teman itu tahu perbedaannya, maka itu mudah untuk teman-teman jawab ya. Perbedaannya kalau konten itu apa yang dipelajari. Ya. Yang kedua kalau proses itu bagaimana cara mempelajari. Yang ketiga produk itu hasil dari pembelajaran itu apa. Ya teman-teman, itu yang jadi fokus. Nah, ini aja yang jadi kita patokannya. Terus soalnya bagaimana, coba kita lihat. Terdapat 3 hal yang dapat dimodifikasi dalam membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Itu meliputi konten, proses, produk, 3 hal itu ya. Nah, berikutnya yang merupakan modifikasi isi atau konten materi. Kira-kira yang mana? Ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks gitu ya. Kita lihat opsi A, guru memberikan kegiatan belajar sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik masing-masing sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Ini saya kira dari A sampai ini semuanya itu berpeluang untuk konten, proses, produk, teman-teman. Ini semuanya berpeluang. Kalau guru yang memberikan itu artinya penyiapan bahan kan. Ya, penyiapan bahan itu berarti bisa konten, proses, produk. Tapi kita kalau menggunakan seperti itu, kita tidak bisa cari jawaban yang terbaik gitu ya teman-teman. Jawaban yang paling benar yang mana. Nah, kalau di sini fokusnya gini aja. Guru memberikan kegiatan belajar. Nah, kegiatan bentuknya adalah kegiatan belajar. Kegiatan belajar itu berarti diferensiasi proses, gitu ya. Yang kedua adalah guru memberikan bahan-bahan. Nah, bahan ajar ya. Bahan ajar itu berarti masuknya di konten. Peserta didik yang sudah bisa menjumlahkan 1 sampai 10 melanjutkan penjumlahan 10 sampai 20 dan seterusnya. Ini berarti terkait dengan apa yang dipelajari oleh peserta didik. Nah, apa yang dipelajari itu masuknya di konten. Peserta didik yang challenge-nya cukup menguasai 1 tujuan pembelajaran, kemudian yang average itu menguasai 4, dan yang bagus ya, sangat bagus itu 5 tujuan pembelajaran. Ini berarti tentang hasil kan. Hasil yang dipelajari kira-kira seperti apa, ini masuknya di produknya. Peserta didik dapat memilih belajar mengeksplorasi konsep, ini berarti pilihan belajar. Pilihan cara belajar berarti masuknya di proses, gitu aja. Padahal kita tahu bahwa diferensiasi konten, proses, produk itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau memilih belajar misalkan ya, peserta didik dapat memilih belajar melalui video, diskusi, tanya jawab, itu juga sebenarnya konten juga bisa. Tapi karena ini jawabannya yang pasti-pasti, kita pakainya yang pakai standarnya begini aja. Maka jawaban terbaiknya B dan C.
Next berikutnya Ibu Siti kelas 4 SD Tunas Bangsa memberikan materi membangun jati diri dalam kebinekaan. Pada saat pembelajaran materi tersebut, Ibu Siti memberikan cerita tentang peristiwa Sumpah Pemuda dan meminta peserta didik menganalisis bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda tersebut berkontribusi terhadap persatuan bangsa Indonesia. Ketika menyusun materi pembelajaran untuk kelompok belajar yang heterogen, cara yang tepat dilakukan adalah titik-titik. Ini penyusunan materi, berarti hubungannya dengan diferensiasi konten. Yang A, menggunakan satu pendekatan yang sama untuk semua peserta didik, tidak mungkin ya. B, tidak memperhatikan perbedaan, ini juga tidak mungkin. Yang C, fokus pada peserta didik yang memiliki kinerja yang baik, tidak mungkin juga. Yang D, melakukan penilaian formatif. Nah, kalau formatif penilaian itu berarti bukan menyusun materi pembelajaran, tapi urusannya dengan diferensiasi produk. Yang E, menggunakan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan. Nah, ini bagus. Ya, jawaban terbaiknya E. Next berikutnya Ibu Wulan, guru kelas SD akan mengajarkan materi bahasa Indonesia. Tujuannya adalah peserta didik dapat menyampaikan hasil pengamatan dan meyakinkan pembaca akan hasil amatannya. Ibu Wulan akan mendesain kerja kelompok untuk bentuk proses proyek menulis. Untuk itu diperlukan kerjasama antar peserta didik. Ada satu peserta didik sangat percaya diri meremehkan kemampuan peserta didik lain. Artinya di situ terjadi perbedaan kesiapan belajar, sehingga menyebabkan peserta didik tersebut tidak mau belajar kelompok, kan intinya gitu. Supaya pembelajaran dapat berjalan baik, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ini benar atau salah? Gitu. Jawabannya benar atau salah. Yang A, memberikan penguatan tentang kebermaknaan belajar bersama dalam mencari informasi tentang situs warisan dunia. Kalau memberikan penguatan, pemahaman, penjelasan tidak usah dipilih. Ya. Yang meminta peserta didik untuk menceritakan hasil amatan yang pernah mereka lakukan tentang situs warisan di dunia. Meminta setiap peserta didik untuk menceritakan hasil amatan. Oke. Kemudian yang C, memberikan penugasan setiap peserta didik dalam kelompok untuk menyimak, menganalisis berbagai situs warisan dunia dari tayangan video, melaporkan hasilnya di dalam kelompok. Oke, good nih. Yang C bagus, benar. Yang D, melakukan curah gagasan tentang asal-usul pentingnya situs warisan dunia, dipelajari di sekolah. Curah gagasan ya, ini kan fokusnya ini supaya bisa mau berkelompok bagaimana ya. Yang E, menyusul jadwal dan membentuk kelompok dengan memastikan peserta didik tersebut sebagai ketua kelompok yang bertugas mengkoordinir kegiatan kelompok. Ini juga bagus. Jadi hubungannya yang ada dengan kelompok itu yang C dan E. Ini kemungkinan yang benar. Yang A salah, B salah, D salah. Ya. Jadi C dan E ini yang benar. Next berikutnya, seorang guru mempersiapkan materi untuk mengajar peserta didik kelas 5 SD tentang siklus air dan hidrologi. Salah satu peserta didik sangat antusias, namun peserta didik lain kesulitan memahami konsep. Artinya apa? Di sini terjadi perbedaan kesiapan belajar. Gitu ya. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, cara guru supaya dalam mengajar siklus hidrologi efektif ini kira-kira apa? Yang A, memfokuskan pada peserta didik antusias, ini nggak mungkin. Yang B, mengurangi tingkat kesulitan materi, ini berarti fokus ke yang kesulitan. Gitu ya. Yang C, memberikan tugas tambahan ke peserta didik yang kesulitan. Ini berarti fokus yang kesulitan saja. Yang D, menggunakan metode pengajaran berbeda untuk kedua peserta didik. Ini tidak efektif. Yang E, menyarankan peserta didik yang kesulitan untuk belajar di rumah. Ini juga tidak efektif. Jadi kalau A sampai ini yang paling mendekati yang menggunakan metode pengajaran yang berbeda, karena memang di situ tidak ada opsi pilihan ganda lain yang lebih bisa untuk mengkolaborasikan antara peserta didik yang kesulitan dan tidak kan. Jadi jawaban D ini paling relevan gitu ya. Next berikutnya, seorang guru sedang merancang modul pembelajaran IPA untuk peserta didik kelas 5 SD dengan latar belakang kebutuhan belajar yang berbeda. Peserta didik A memiliki minat dalam sains alam, sementara B itu tertarik pada aspek lingkungan. Cara guru supaya dapat merancang modul pembelajaran IPA yang dapat memenuhi kebutuhan belajar ini berarti terkait dengan minat ya. Terkait dengan minat. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat opsi A. Mengabaikan minat tidak mungkin ya. Menyediakan modul terpisah untuk A dan B bisa jadi ya, bisa jadi.
Yang C mengintegrasikan konsep sains alam dan lingkungan dalam satu modul. Ini good. Ini ada prosesnya satu kegiatan, yaitu untuk dua kebutuhan. Ya. Yang D meminta peserta didik A untuk mengajari peserta didik B. Ini terkait perbedaan minat, jadi bukan. Nah, kalau meminta peserta didik A mengajari B itu kalau diferensiasinya adalah diferensi kesiapan, bukan diferensiasi minat. Ya. Yang E mengurangi tingkat kesulitan materi, ini berarti fokusnya ke yang kesulitan. Maka jawaban terbaiknya C ini ya, bisa mengintegrasikan. Kalau tidak ada opsi yang C, yang mana? Ya yang B. Ya, jadi jawaban terbaiknya kalau yang ini C. Oke, next berikutnya, indikator berikutnya adalah tentang pembelajaran dengan memadukan konten pedagogik dan teknologi. Ya, terkait dengan pemilihan media. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal-soal tentang pemilihan media yang berhubungan dengan teknologi, maka pilih yang kontekstual, yang paling realitas, yang paling nyata mendekati dunia nyata. Ya, bisa bentuknya simulasi atau bahkan mungkin langsung yang dapat dipegang diraba gitu ya. Oke, kita bahas soalnya satu persatu. Nah, ini Pak Suryo, seorang guru SD mata pelajaran IPA ingin memperkenalkan teknologi saat mengajarkan pada siswa bagaimana mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi yang dipertimbangkan, jadi ini mendemonstrasikan penerapan konsep gelombang, ini yang paling realitas yang mana? Kita lihat opsi A, simulasi, aplikasi simulasi untuk memperagakan penggunaan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini good ya, ini bentuknya simulasi. Yang B bentuknya hanya video berisi materi, jadi bagus yang simulasi, lebih realitas. Yang C kuis dan kuis interaktif, tapi ini fokusnya ke pemahaman siswa dan tentang kegunaan gelombang cahaya. Ini kuis interaksi, kuis ini kurang ya. Ini soalnya tentang pemahaman konsep ya, mendemonstrasikan penerapan konsep ini. Kalau yang C ini tentang penilaian atau evaluasinya. Yang D buku digital tentang konsep gelombang, ini buku digital kurang nyata, kurang kontekstual. Yang E video, berita tentang dampak gelombang cahaya, ini juga kurang. Yang bagus yang simulasi, gitu ya, lebih realitas. Next berikutnya, seorang guru IPA, guru kelas 5 SD akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak interaktif. Gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah merefleksi bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam. Nah, kira-kira pemilihan teknologi yang kontekstual, yang realitas, itu yang mana? Kita lihat yang A, menyalin catatan dari layar proyektor ke buku catatan siswa. Ini kurang realistis. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Ini good ya, papan virtual ini seperti video simulasi. Ini bagus. C, menonton video, ini kurang. Yang D, mencetak semua materi ke bentuk PDF, ini juga kurang. Yang E, menyimpan semua materi di pelayanan daring, tidak mungkin. Jadi yang paling realitas yang bisa dipakai adalah opsi B. Next berikutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai guru SD Sukarya adalah peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45. Guru tersebut ingin menunjukkan contoh pelaksanaan hak kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Media ICT yang menggambarkan konteks sesuai dengan yang tujuan pembelajaran, yang lebih paling realitas, yang bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sehari-hari. Artinya banyak hal gitu ya. Yang A, gambar. Nah, gambar ini kurang ya teman-teman. Biasanya kalau hanya gambar itu kurang realistis, kurang memberikan banyak contoh gitu ya. Yang B, bagan, ini juga tidak mungkin ya. Yang C, infografis itu seperti bagan, juga kurang realistis ya. Yang D, video yang menggambarkan pelaksanaan hak kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sementara dari A, B, C, D ini yang paling bagus yang D. Yang E, buku cerita, tidak mungkin. Maka jawaban terbaiknya pasti video. Next berikutnya, tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Pancasila di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya di Indonesia. Nah, media yang kreatif inovatif untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa? Saya ulangi, tujuan pembelajaran di SD adalah peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman budaya. Ini mengidentifikasi ya.
Nah, kira-kira media kreatif inovatif yang mana? Tadi dalam memilih media, teman-teman harus memilih yang sekontekstual mungkin, serealitas mungkin gitu ya. Yang A, gambar yang menunjukkan tarian adat, nah gambar ini kurang. Yang B, buku cerita tidak mungkin. Yang C, poster kurang. Yang D, presentasi. Oke, presentasi boleh. Dari A, B, C, D ini yang paling bagus presentasi. Kemudian yang E, ada yang lebih bagus lagi, yaitu augmented reality. Jadi seperti video realitas ya. Ini yang lebih bagus yang E. Ya, yang E ini lebih menggambarkan keragaman budayanya nyata sekali, kontekstual sekali. Ya. Next berikutnya, seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran Pancasila dengan tujuan pembelajarannya mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira media yang kreatif inovatif yang mana? Tadi saya sudah mengatakan pilih media yang senyata mungkin. Silakan teman-teman tebak ini kira-kira jawabannya mana. Yang A, bentuknya menggunakan papan tertulis. Yang B, menggunakan bagan. C, menggunakan video. D, game. Yang E, quiz. Ini yang paling bagus tentu saja yang video ya. Rumusan tujuan pembelajaran berbunyi melalui penggunaan media pembelajaran peserta didik menentukan jaring-jaring balok. Kira-kira media yang apa yang paling kontekstual, paling realistis? Media presentasi yang menayangkan berbagai jenis jaring-jaring balok, oke. Gambar berbagai jenis balok di papan tulis, ini kalau gambar kurang ya. Yang C, gambar berbagai jenis balok pada kertas berpetak, ini juga kurang realitas. Yang D, kerangka balok terbuat dari kawat. Kalau kerangka balok ini hubungannya bukan ke jaring-jaring ya, bukan, tidak bisa. Yang E, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok, ini lebih realistis. Anak bisa langsung berinteraksi dengan medianya tersebut dan bisa terlihat jelas kira-kira ini bangunnya seperti apa kalau dibuat menjadi jaring-jaring apa. Ini paling realistis ya. Antara A dan E bagus mana? Yang E. Ini lebih realistis. Next berikutnya, rumusan tujuan pembelajaran berbunyi menemukan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku. Jika daerah persegi sudah diajarkan, maka kira-kira media yang paling cocok adalah apa? Ini kelihatannya sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang FR gitu ya. A, slide presentasi yang berupa ukuran panjang segitiga siku-siku berserta luasnya, ini tidak menggambarkan hubungan segitiga siku-siku dengan sisinya. Yang B, papan berpaku karet, ini kurang juga berhubungan gitu ya. Yang C, kertas plano yang berisi tabel ya, bentuk tabel tidak mungkin. Yang D, tayangan berbagai bangun segitiga siku-siku dan ukurannya, ini tidak bisa menggambarkan hubungan antar sisi. Yang E, model segitiga siku-siku 3, 4, 5, ini sudah pernah kita bahas. 3, 4, 5 itu kalau teman-teman buat persegi di segitiga 3 yang sisinya 3, 4, 5 itu ternyata ada hubungan antara luas dengan teorema Pythagoras yang E gitu ya. Makanya jawaban terbaiknya E. Oke, next berikutnya tentang pembelajaran yang memadukan konten pedagogik dan teknologi, terutama untuk pemilihan permainan tradisional ya, untuk mendukung sumber belajar dari peserta didik. Oke, kita bahas soalnya, contohnya seperti ini. Dalam menghadapi permasalahan motivasi belajar peserta didik level SD kelas 5, Wenda memutuskan untuk mengintegrasikan permainan tradisional dalam desain pembelajaran IPA, materi rantai makanan. Kira-kira pernyataan-pernyataan ini yang benar atau yang salah, yang mana saja? Oke, kita lihat permainan tradisional dakon. Ini setelah saya cek di kunci jawabannya tidak ya, ini berarti salah ya. Kemudian ular naga dan permainan betengan ini ada ternyata penelitiannya. Jadi teman-teman kalau mau cek jawaban benar atau salah, bisa lihat di penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Ini biasanya ada ya. Ular naga dan betengan. Kemudian yang bekel itu hanya melatih untuk gerak mata ya. Lompat karet hanya kinestetik gerak tubuh gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan desain rantai makanan gitu ya teman-teman ya. Jadi yang benar hanya di olahraga dan permainan bedengan. Next berikutnya adalah pembelajaran IPA. Ibu Susan mengintegrasikan permainan jungkat-jungkit ya, tentang pesawat sederhana. Kira-kira dalam memilih jenis permainan ini, kira-kira materi dan tujuannya yang sesuai yang mana kira-kira ya? Yang benar atau salah gitu. Kalau permainan jungkat-jungkit tentang pesawat sederhana itu permainan yang bersifat kompetitif, tidak bersaing teman-teman. Untuk jungkat-jungkit itu kan tidak bersaing. Jadi ini salah. Kemudian kalau kolaboratif, artinya memang butuh kerjasama antara satu dan yang lainnya untuk bisa melakukan jungkat-jungkit kan.
butuh 2 minimal kan. Berarti ini benar. Permainan tidak terkait dengan materi ini salah gitu ya. Permainan hanya dilakukan di luar kelas ini bisa juga joget-joget di dalam kelas kan bisa. Ya meskipun kebanyakan di luar ya. Kemudian permainan melibatkan interaksi antara peserta didik ini ya benar gitu ya teman-teman. Jadi yang benar hanya 2 di angka 2 dan 5. Bagi teman-teman yang membeli ebook sebelum hari ini ya, silahkan diedit sendiri gitu ya jawabannya. Karena ini ada beberapa revisi finalnya ya seperti ini. Oke, next berikutnya menemukan tujuan pembelajaran. Kira-kira soalnya seperti apa? Ini teman-teman dilihat nih ya. Seorang guru SD merancang desain pembelajaran matematika terstruktur. Nah, guru mengajak peserta didik mengamati gambar suatu segitiga berasal dari setengah persegi panjang. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk menemukan tinggi segitiga tersebut. Setelah tinggi segitiga tersebut ditemukan, guru mengajak peserta didik membandingkan luas segitiga dan luas persegi panjang. Kegiatan pembelajaran dirancang kira-kira untuk membelajarkan apa, untuk menemukan apa. Awalnya anak-anak tersebut belajar segitiga dihubungkan dengan persegi panjang, maka fokusnya adalah luas segitiga, rumus luas segitiga. Seorang guru SD kelas 6 merancang desain pembelajaran matematika terstruktur sebagai berikut. Guru menyiapkan bangun kerucut, tabung yang tingginya dan jari-jarinya sama, kemudian menyiapkan bahan pasir, meminta peserta didik untuk mengisi kerucut dengan pasir, dan seterusnya. Ya, guru menyampaikan 2 pertanyaan, berapa kali menuangkan pasir ke kerucut ke tabung, dari kerucut ke tabung sampai penuh. Apa hubungannya antara volume tabung dan volume kerucut? Nah, ternyata di sini pertanyaannya rumus volume kerucut yang mana? Jadi teman-teman kan bisa tahu bahwa rumus kerucut itu dengan dengan tabung, kerucut dan tabung jika jari-jarinya sama, kemudian tingginya sama, otomatis besar yang tabung gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di rumus kerucut itu kan sepertiga luas alas kali tinggi gitu ya. Sepertiga dari volume tabung gitu ya. Jawabannya berarti yang A. Ini sudah pernah kita bahas dan ini kita validasi benar gitu ya. Kemudian pemanfaatan lingkungan sekitar. Coba kita lihat. Ini bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar ya sebagai salah satu sumber dari pembelajaran. Seorang guru SD mengajar di sekolah yang lingkungan sekitarnya peternakan ikan yang diternakan di kolam. Pada pertemuan yang akan datang, guru mengajak peserta didik belajar menentukan volume balok. Nah, kira-kira kita itu dalam mendesain pembelajaran yang memanfaatkan sumber lingkungan tadi kira-kira yang mana? Kita lihat opsi A. Guru mengajak peserta didik belajar di luar mengamati kolam ikan yang berbentuk balok dan meminta peserta didik mengukur panjang lebar kedalaman hingga menentukan volume. Yes, ini jadi kita memanfaatkan lingkungan untuk membelajarkan tentang volume balok kan. Yang B, guru menjelaskan cara menentukan volume balok. Ini langsung berarti tidak memanfaatkan lingkungan. Yang C, menampilkan slide presentasi, ini tidak kontekstual. Yang D, guru mengajak peserta didik diskusi di kelas tentang soal-soal luas permukaan balok, ini tidak kontekstual dengan tidak memanfaatkan lingkungan ya. Yang E, guru mengajak peserta didik untuk melihat tayangan video permainan renang, ini juga tidak kontekstual dengan tadi memanfaatkan lingkungan sekitar. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Ibu SD adalah guru kelas 4 di lingkungan sekolah. Tempat Bu SD mengajar. Di lingkungan tempat Bu SD mengajar ada pasar. Mayoritas pekerjaan orang tuanya pedagang. Pada pertemuan yang akan datang, Ibu SD mengajak peserta didiknya belajar tentang operasi hitung. Kira-kira bagaimana kita mendesain pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan belajar seperti itu? Ada di lingkungan pedagang, kemudian kita mau membelajarkan tentang hitung bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Mana yang menggunakan sumber lingkungan? Kita opsi A. Menjelaskan cara menghitung penjumlahan 2 bilangan bulat, kemudian meminta semua peserta didik mengerjakan soal latihan. Tidak menggunakan ya, yang A salah. Yang B, mengajak peserta didik belajar di luar, mengamati pasar, meminta peserta didik mendata banyak jenis dagangan yang dijual di pasar. Oke, ini sudah memanfaatkan lingkungan pasar, tapi di situ hanya mendata banyak jenis dagangan. Padahal kita mau mengajarkan tentang operasi hitung bilangan bulat, jadi tidak match. Sudah menggunakan lingkungan, tapi tidak match sesuai tujuan pembelajaran gitu ya. Yang C, menampilkan slide presentase contoh menghitung operasi hitung bilangan penjumlahan 2 bilangan bulat. Ini tidak menggunakan lingkungan ya sebagai sumber ya. Yang mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dari proses jual beli. Ini goods ya. Ini bagus memanfaatkan situasi situasi lingkungan sebagai sumber belajar, kemudian cocok dengan
tujuan pembelajarannya. Yang E mengajak peserta didik melihat tayangan video kemudian menentukan operasi hitung ini kurang ya. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi D. Paling tepat ini. Next, berikutnya kita akan mempelajari tentang literasi numerasi. Lalu bagaimana soal-soalnya? Kita lihat yang pertama dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu merancang strategi pembelajaran yang mendukung konsep matematika. Nah, terdapat beberapa cara supaya guru dapat menciptakan lingkungan belajar, memfasilitasi perkembangan numerasi optimal. Kira-kira cara yang paling optimal yang mana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Kalau hubungannya dengan numerasi, maka teman-teman harus fokus ke numerasinya, gitu ya. Yang A menyajikan materi hanya dalam bentuk teks visual, berarti tidak ada hubungannya dengan numerasi ya. Yang B memanfaatkan alat peraga untuk memvisualkan konsep numerasi, yes, ada numerasinya, gitu ya. Menyiapkan LKPD mengakomodasi perbedaan kemampuan numerasi antar peserta didik, yes, ini ada numerasinya. Menggunakan sumber belajar buku teks yang disediakan sekolah, ini tidak berhubungan langsung dengan numerasi. Yang E menggunakan penjelasan klasikal meminimalisir penjelasan konsep numerasi, ini tidak ya. Ini hanya penjelasan klasikal, itu tidak akan membantu. Maka jawaban terbaiknya adalah B dan C. Dalam mengajarkan numerasi kepada peserta didik, penting bagi guru untuk memperhatikan berbagai strategi pengajaran yang dapat meningkatkan pemahaman matematika mereka. Kira-kira cara yang paling efektif mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik itu yang mana? Kita lihat opsi A. Memberikan latihan hitung sederhana terus-menerus. Enggak, ini bukan ya, bukan cara untuk meningkatkan numerasi. Yang B memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah, yes. Penerapan kemampuan berhitung dengan cara membayangkan angka, ini bukan. Mengajarkan rumus matematika dengan memberikan contoh konkret, ini membantu ya teman-teman ya, D membantu. Yang E fokus hanya pada penggunaan kalkulator, ini bukan. Maka jawaban terbaiknya adalah B dan D. Dalam upaya mengembangkan kemampuan numerasi peserta didik, seorang guru SD perlu memilih konten materi yang tepat untuk memfasilitasi pemahaman konsep matematika secara menyeluruh. Kira-kira materi yang paling efektif mengembangkan pemahaman numerasi yang mana? Yang A mengajarkan rumus matematika abstraksi, ini bukan. Yang B memberikan latihan hitung berulang, ini juga bukan. Yang C mendahulukan kemampuan literasi dibanding numerasi, ini juga bukan. Yang D memperkenalkan berbagai metode penyelesaian masalah, ini yang terhubung dengan numerasi. Yang E memberikan penjelasan tentang pentingnya numerasi, ini bukan. Jawaban terbaiknya opsi D. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era dewasa ini perlu direspon untuk dunia pendidikan. Meningkatkan literasi digital pada generasi saat ini sangat mendesak. Strategi mengajarkan tokoh-tokoh dan periodisasi sejarah dapat mengembangkan kemampuan literasi digital. Teman-teman, ini jadi fokus adalah literasi digital. Kira-kira yang mana ini? Yang A mendesain satu learning management system LMS untuk pembelajaran daring, yes, itu literasi digital teman-teman. Dalam pembelajaran guru menggunakan virtual reality yang digunakan untuk materi-materi tertentu, ini bukan ya, virtual reality itu bukan literasi digital tapi hubungannya dengan media ya, media, bukan tentang literasi atau kemampuan membaca kemudian menganalisis data, itu bukan. Yang C peserta didik dikenalkan terlebih dahulu bagaimana etika digital, bukan. Ya, guru menggunakan berbagai platform digital, Google Classroom, Google Dokumen, Google Sheet, dan lain-lain. Ini bagus, ini literasi digital. Peserta didik dibiasakan untuk mengumpulkan data informasi secara daring guna memperkuat pengetahuannya, ini bukan. Maka jawaban yang berhubungan langsung dengan literasi digital adalah opsi A dan D. Ini karena pilihan ganda kompleks ya. Pilih kotaknya yang A dan D. Seorang guru akan mengajarkan kompetensi menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi alam lingkungan. Guru tersebut juga berupaya mengembangkan kemampuan literasi peserta didiknya. Agar kedua tujuan tersebut tercapai, kira-kira langkahnya yang seperti apa? Ingat teman-teman, di situ yang jadi fokus adalah literasi, oke ya. Yang A memberikan waktu kepada peserta didik 15 menit untuk membaca apapun. Ini berarti ini fokus ke literasi tapi tidak fokus ke tujuan. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh letak geografi Indonesia, bukan sembarang buku gitu ya. Jadi tidak menghubungkan antara tujuan pembelajaran dengan kemampuan literasi peserta didik. Yang A bukan. Yang B melakukan diskusi untuk melakukan laporan tertulis hasil identifikasi letak geografis Indonesia dan mengkomunikasikan.
Ini tidak langsung ke literasi ya. Karena di situ hanya diskusi, kemudian membuat laporan. Membacanya kapan? Mengeksplorasi sumbernya kapan? Belum ya. Yang C, menyiapkan instrumen pengukuran pemahaman peserta didik tentang letak geografis dan pengarahnya pada alam. Ini bukan ya, jelas bukan. Yang D, peserta didik diminta mencari informasi. Nah, mencari informasi itu berarti berhubungan dengan literasi kan. Dengan berbagai moda, oke. Kemudian tentang letak geografis Indonesia ini berarti cocok ya. Yang D ini masuk. Terhubung antara literasi dengan tujuan pembelajaran. Menganalisis pengaruh letak geografi. Yang E, peserta didik diminta untuk diskusi tentang informasi yang didapatkan dari hasil membaca beragam referensi. Ini berarti literasi. Tentang letak geografi Indonesia berarti sesuai dengan tujuan. Ya, jadi dua-duanya ini sesuai tujuan. Maka jawaban terbaiknya opsi D dan E. Next berikutnya adalah menemukan indikator pencapaian belajar. Oke, kita akan bahas soal-soalnya. Sebuah modul ajar IPAS di sekolah dasar kelas 5 mencakup konsep tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Indikatornya level 4, C4 ya. C4 itu analisis teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan C1 sampai C6. Saya berikan gambarannya begini. C1 itu urusannya dengan proses mengingat, ya, remembering ya. Itu biasanya kata-kata kerjanya adalah menyebutkan. Ya, menyebutkan definisi, menyebutkan apa-apa. Pokoknya menyebutkan itu maksudnya di C1. Yang dua adalah menjelaskan. Menjelaskan itu kata kerja operasional yang lain, contohnya adalah mengidentifikasi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan, itu menghitung, kemudian dan lain-lain gitu ya. Menentukan itu masuk di C3. Keempat adalah analisis. Analisis C4 itu analisis. Jadi kata kerja operasional yang bersesuaian dengan analisis contohnya menelaah, menguraikan, merinci, menganalisis itu masuknya di C4. Teman-teman bisa catat itu sendiri ya, tapi tidak saya tulis di sini memang karena kita sudah pernah bahas. C5 itu membandingkan, mengevaluasi, menafsirkan, memprediksi masuk C5, menyimpulkan masuk C5. Kemudian C6 mencipta, membuat itu masuknya, mengkreasi itu masuknya di C6. Membuat, mengkreasi, mencipta, merekonstruksi dan lain-lain. Itu ya. Nah, kita sekarang tinggal cocokkan level kognitifnya pengennya C4. Kalau menggambar itu bukan masuk di kognitif teman-teman, tapi maksudnya di keterampilan atau psikomotorik. Jadi bukan. Menyebutkan nama-nama kan C1, kognitif ya, betul C1, tapi menganalisis masuk di C4. Jadi C ini jawaban yang benar. Ya, menanam itu keterampilan teman-teman, bukan masuk di kognitif ya. Menuliskan manfaat tumbuhan. Ini tahu manfaat itu berarti tahu penerapannya kan gitu ya. Tahu manfaat, kemudian tahu berbagai contoh itu masuknya di penerapan atau C3. Jadi E itu C3. Maka jawaban terbaiknya opsi C gitu ya. Nah, lagi teman-teman, ada sebuah modul ajar IPA di sekolah dasar, isi kontennya tentang memperkenalkan konsep gerak benda dan gaya. Kemudian peserta didik belajar tentang berbagai jenis gaya yang mempengaruhi gerak benda. Guru ingin mengukur pemahaman peserta didik tentang konsep, indikator yang dipakai adalah kognitif level C5, kognitif level 5. Kira-kira pemahaman peserta didik yang mana yang mencerminkan C5? Kita lihat opsi pilihan gandanya yang A. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan ya. Yang A, mengidentifikasi benda-benda di sekitar, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi masuk C2. Kalau menerapkan masuk C3. Jadi bukan ya. Yang B, mengikuti instruksi gerak sederhana dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti instruksi gerak sederhana itu maksudnya di keterampilan psikomotorik. Ya, penerapan itu C3, jadi tidak masuk. Memprediksi masuk C5. Teman-temannya apa? Menyimpulkan, mengevaluasi, menilai, memprediksi, memperkirakan itu masuknya di C5. Memilih jenis-jenis gaya yang mempengaruhi, proses memilih itu masuknya di C4. C5 juga sebenarnya bisa. Ya, C5 bisa, tapi lebih bagus yang C ya. Mengukur kecepatan benda, mengukur itu berarti bisa masuk di C3.
bisa mengukur, bisa tahu manfaat, menentukan, melakukan operasi, itu masuknya di C3. Jadi jawaban terbaiknya opsi C, teman-teman ya. Sekarang kita belajar tentang merumuskan tujuan pembelajaran yang merupakan indikator dari UKPPG. Nah, Bu Intan guru kelas 3 SD Sukamakmur menjelaskan materi tentang Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan nilai-nilai dalam Pancasila merupakan pedoman berbangsa bernegara. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup rukun, damai, sejahtera. Kira-kira tujuan pembelajaran ranah sikap. Oke, kita langsung bahas ya. Teman-teman bisa mencatatnya di e-booknya yang sudah dicetak ya. Di print sendiri aja teman-teman untuk mempermudah, itu bisa di print kok. Kalau di print kan tidak hilang gitu ya. Yang A, melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik menganalisis. Nah, teman-teman tadi sudah kita bahas ya. Menganalisis itu maksudnya kognitif atau pengetahuan. Levelnya berapa? C4. Jadi bukan ya. Bukan afektif ya. Kalau sikap itu afektif. Bukan berarti ya. Menganalisis maksudnya di pengetahuan, bukan sikap. Yang B, melalui kegiatan diskusi peserta didik menyajikan. Proses penyajian itu maksudnya di psikomotorik atau keterampilan penyajian ya. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap. Nah, menunjukkan sikap ini maksudnya di level ranah sikap afektif masuk ya. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menjelaskan sikap. Kalau menunjukkan sikap maksudnya di afektif. Kalau menjelaskan itu kognitif level C2 teman-teman. Tadi kita sudah pernah bahas kan. Jadi bukan yang di itu. Melalui media gambar, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila. Menganalisis maksudnya di C4. Kognitif berarti pengetahuan. Maka yang jawabannya yang benar adalah yang C. Ibu Sita, seorang guru SD di Ponorogo, akan memberikan materi tentang faktor-faktor yang dapat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu yang harus dilakukan adalah rumusan tujuan pembelajarannya untuk mengembangkan ranah sikap. Kira-kira yang mana? Ini sudah saya hitam-hitamkan, teman-teman tinggal jawab aja. Nah, ya tadi kita sudah belajar, jadi harus tahu jawabannya. Yang A, peserta didik dapat membuat laporan. Nah, membuat laporan maksudnya di apa teman-teman? Iya betul, keterampilan. Jadi, membuat itu keterampilan, membuat poster itu keterampilan, maksudnya ya. Kemudian melalui tayangan video peserta didik mengidentifikasi faktor-faktor identifikasi, maksudnya di pengetahuan level C2. Peserta didik dapat menunjukkan rasa hormat. Menunjukkan rasa hormat itu maksudnya di level afektif. Ya, sikap. Jadi C ini benar. Peserta didik dapat menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu C5. Jadi kognitif pengetahuan. Jadi bukan. Diberikan LKPD, peserta didik dapat menunjukkan sikap. Menunjukkan sikap itu maksudnya di afektif. Ya, jadi maksudnya jawaban terbaiknya C dan E. Ibu Neni, seorang guru SD bagimu negeri, Bu Neni akan memberikan materi tentang arti pentingnya menjaga kebersamaan dan persatuan. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang mengembangkan ranah sikap yang mana? Ya teman-teman, ayo sambil belajar lagi. Yang A ini sudah saya tambahkan. Menyimpulkan apa teman-teman? Menyimpulkan itu maksudnya di C5, berarti kognitif, maksudnya di pengetahuan. Peserta didik mampu menghargai, menunjukkan tadi maksudnya di level afektif atau sikap. Membuat laporan itu maksudnya di keterampilan penyajian ya. Kemudian peserta didik membuat laporan juga keterampilan. Menunjukkan perilaku mandiri ini maksudnya sikap. Maka jawaban yang benar yang sikap B dan E teman-teman, karena di sini soalnya bentuknya adalah soal pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda kompleks tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi teman-teman. Kalau seandainya jawabannya hanya B dan E, teman-teman hanya menjawab yang benar B, maka itu salah. Dua-duanya harus dicentang. Tidak boleh salah satu atau tidak boleh lebih. Misalkan ini B dan C, E benar teman-teman, ditambahi teman-teman memilih yang D juga dicentang, itu nanti tetap jawabannya salah. Itu ya, harus tepat. Elemen fase B mendeskripsikan keragaman budaya dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran yang cocok kira-kira yang mana? Ini saya kira kemarin itu teman-teman saya agak
kesalahan dengan memahami kata kerja operasionalnya. Kalau teorinya mendeskripsikan itu masuknya di C2 sebenarnya mendeskripsikan. Tapi di sini ada kata-kata upaya pelestariannya. Berarti mendeskripsikan hubungannya dengan upaya pelestariannya masuknya ada hubungan. Jadi masuknya di C4 teman-teman. Kalau menghubungkan, menganalisis, merinci itu masuknya di C4. Ini dianggap berarti mendeskripsikan di sini adalah merinci. Nah, karena merinci masuknya di C4. Ya. C4 tadi apa saja? Analisis, menguraikan, menelaah, merinci itu masuknya di C4. Menghubungkan, mengkorelasikan itu C4. Ya, teman-teman bisa tulis saja lah. Nanti supaya bantu ketika soalnya ada kata kerja yang lain gitu ya. C4 itu menganalisis, menelaah, merinci, menguraikan, menghubungkan, mengkorelasikan itu. Pokoknya hubungannya dengan itu. Kita lihat opsi A, peserta didik mampu menguraikan. Menguraikan maksudnya di C4. Membandingkan C5. Ya, tadi kita sudah bahas ya, membandingkan, menyimpulkan, menilai, memilih. Memilih itu bisa C4, bisa C5. Ya, kemudian menafsirkan, memprediksi maksudnya di C5. Peserta didik mampu menggambarkan keragaman, menggambar keragaman, menggambar itu maksudnya keterampilan teman-teman. Menciptakan sebuah tari baru, menciptakan itu maksudnya di C6, kognitif 6. Menunjukkan sikap itu maksudnya di afektif. Nah, karena di sini maksudnya di soalnya adalah pengetahuan C4, maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Pada mata pelajaran PPKN, guru menjelaskan tentang tarian adat tradisional. Menjadi salah satu keragaman budaya Indonesia yang terkenal, banyak diperlihatkan di acara penting baik nasional maupun internasional di berbagai provinsi di Indonesia. Memiliki tarian tradisional sendiri. Bahkan satu provinsi dapat memiliki lebih dari satu tarian. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan pembelajaran yang cocok yang kira-kira apa? Di sini guru ingin menjelaskan, saya bold hitam dia, menjelaskan. Ya, berarti masuknya di kognitif level 2, C2. Nah, kita lihat opsi A menyebutkan C1, yang B menyebutkan C1, yang C memberikan contoh C1, yang D menceritakan itu masuknya di keterampilan praktik kan. Yang E mengidentifikasi itu sama dengan menjelaskan. Jadi tidak saya bacakan secara keseluruhan, teman-teman bisa lihat sendiri itu. Maka jawabannya pasti E. Oke, kita lanjutkan dengan pembelajaran berbasis project. Ini juga masuk ya. Seorang guru kelas 4 mengajar mata pelajaran PPKN, elemennya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Materi yang disampaikan pada elemen ini tentang hak dan kewajiban peserta didik di rumah dan di sekolah. Dalam konteks pembelajaran berbasis project, tindakan yang dilakukan guru yang mana kira-kira? Yang A, memilih project relevan dengan tahap perkembangan dan minat, yes. Menilai proyek berdasarkan kesamaan hasil tidak mungkin, karena ini terkait pembelajaran diferensiasi. Jadi hubungannya pembelajaran proyek itu digunakan untuk pembelajaran diferensiasi. Yang C, memberikan proyek berdasarkan keinginan dari peserta didik. Oke, itu juga boleh ya. Tapi yang A lebih bagus karena di situ sesuai dengan tahap perkembangan, kesiapan, minat. Yang D ini yang C ini hanya berdasarkan minat ya. Yang dia memberikan proyek didasarkan pada lembar kerja peserta didik, berarti ini bukan, berarti berdasarkan keinginan guru, berarti yang D. Yang E, melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan peserta didik, ini bukan juga. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi A. Hubungannya pembelajaran diferensiasi terhadap pelaksanaannya pada pembelajaran proyek. Ya. Next berikutnya tentang asesmen teman-teman. Oke, kita lihat ya. Pak Riko seorang guru kelas 4 SD. Dalam pembelajaran dilakukan, Pak Riko berusaha agar peserta didiknya terlibat aktif dalam pembelajaran. Pak Riko melakukan asesmen, memberi tugas IC pada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan argumentasi dan mencari sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung argumennya. Bentuk asesmen. Ini teman-teman harus tahu dulu A sampai ini. Ini kemarin juga saya terkecoh dengan soal ini ya. Saya kira itu masuknya di project, ternyata itu bukan.
Kenapa bukan? Coba saya kalau formatif teman-teman, formatif itu penilaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu formatif. Bentuknya apa? Mengerjakan LKPD itu masuknya di mengerjakan isai seperti ini juga. Ini dalam pembelajaran teman-teman. Maka dalam pembelajaran ini masuknya di formatif teman. Kalau sumatif bentuknya tes pada akhir pembelajaran. Bukan ketika sedang belajar, tapi pada akhir. Ya. Misalkan ada tes tertulis atau tes apa gitu. Kemudian kalau portofolio itu kumpulan karya terbaik, bukan ya? Karena di sini pada proses pembelajaran intinya. Diagnostik itu di awal pembelajaran ya, bukan proses. Ya. Project itu juga bukan, karena tugas isi di situ kalau project itu melibatkan rencana, kemudian desain, kemudian ada kelompoknya. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Artinya hanya dalam pembelajaran saja. Maka jawaban terbaiknya adalah formatif dan ini benar teman-teman. Setelah saya cek di soal simulasinya, kunci jawabannya benar adalah formatif. Selama pelajaran berlangsung, guru juga menilai partisipasi peserta didik. Kira-kira teknik asesmen yang tepat. Kalau partisipasi peserta didik berarti maksudnya di apa? Penilaian keterampilan ya kan, keterampilan partisipatif ya, keterampilan proses gitu ya. Oke, kita lihat opsinya dari A sampai E ini. Cek dulu itu masuk pengetahuan, keterampilan atau sikap kan gitu ya. A, wawancara. Wawancara itu sikap teman-teman. Saya jelaskan gini. Eh, Penilaian sikap itu biasanya dipakainya adalah jurnal atau observasi tertutup atau terbuka, wawancara, antar teman, penilaian diri. Ya, itu biasanya pakainya itu. Kemudian kalau pengetahuan itu biasanya pakai tes tertulis, lisan, penugasan tertulis. Ya. Nah, itu masuk di level pengetahuan. Kadang ditambahi dengan portofolio itu jarang. Jarang masuk di pengetahuan. Kemudian di level keterampilan itu biasanya keterampilan praktik atau penyajian, membuat laporan itu juga keterampilan praktik ya. Kemudian produk ya, bentuk laporan itu juga produk. Kemudian portofolio, penilaian kinerja itu masuknya di penilaian keterampilan. Jadi teman-teman di sini karena partisipasi tadi maka masuknya di penilaian keterampilan ya. Kalau A tadi adalah penilaian sikap, B juga sikap observasi. Dokumentasi tidak termasuk jenis ya, tidak termasuk jenis penilaian. Kuesioner itu biasanya bisa digunakan untuk penilaian sikap karena kuesioner itu masuknya di penilaian diri, penilaian teman itu pakainya kuesioner. Soal tertulis itu masuknya di pengetahuan. Maka kira-kira yang paling cocok ya, partisipasi yang peserta didik, ya jenisnya yang observasi. Observasi itu kan yang observasi terbuka itu biasanya disebut jurnal, itu masuknya di penilaian sikap. Kalau observasi tertutup itu biasanya masuknya di keterampilan. Ya misalkan tes penilaian kinerja, itu instrumennya yang dipakai ya observasi kinerja gitu ya. Maka jawabannya yang B. Setelah membelajarkan peserta didik, guru ingin mengetahui apakah materi yang disampaikan selama 2 jam sudah dipelajari sudah dipahami atau belum. Cara paling objektif teman-teman. Ini juga saya kemarin juga terkecoh nih dengan soal ini. Nanti teman-teman yang sudah beli ebook silakan di revisi ya jawabannya. Ini cara paling objektif dari A sampai E ini kemungkinan besar adalah objektif. Ini yang paling objektif yang mana gitu ya. Oke, kita lihat tes tertulis menjawab soal urean. Soal urean itu berpotensi subjektif. Baik dari sisi peserta didik maupun yang gurunya yang mengoreksi. Berpotensi subjektif. Kemudian B, tes tertulis pilihan ganda ini objektif. Tapi ternyata kelemahannya apa? Kadang-kadang peserta didik itu tidak paham asal disilang saja jawabannya benar. Itu nanti akan jadi rancu kan gitu ya. Akan tidak objektif lagi. Ada yang ngasal, ada yang nyontoh temennya kan kalau objektif kan kalau apa namanya itu pilihan ganda kan berpotensi untuk itu. Meskipun pilihan ganda itu objektif, tapi ada yang lebih objektif lagi yaitu yang D.
Teks tertulis, menconggak atau isian singkat, teman-teman. Isian singkat itu lebih bagus, lebih objektif daripada pilihan ganda kan. Kalau pertanyaan reflektif itu nanti subjektif ke peserta didiknya. Tidak jujur gitu ya. Kalau orang terbuka jauh di luar ya, itu sangat tidak objektif, sangat subjektif ya, sangat subjektif. Maka jawaban terbaiknya opsi D. Bu Ani, guru bahasa Indonesia kelas 3, ingin mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Rancangan asesmen yang mana? Kemarin saya juga agak rancu ya. Ini menanggapi informasi. Menanggapi itu biasanya bentuknya bentuk keterampilan menanggapi ya. Tapi ternyata opsi pilihan gandanya dari A dan sampai ini tidak cocok ya. Kemudian saya mencoba dengan literasi yang lain, ternyata ketemu gini teman-teman. Ini menanggapi informasi penting dari teks yang dibaca. Proses menanggapi informasi penting itu kan kalau cara paling mudah adalah mencari pertanyaan, memberikan pertanyaan, di situ anak kan menanggapi pertanyaan itu, gitu kan. Nah, kita lihat opsi A. Tes tertulis memberikan beberapa pertanyaan. Maka yang dikerjakan siswa apa? Menjawab pertanyaan, artinya menanggapi kan. Kalau yang B, itu meminta peserta didik menuliskan informasi penting. Hanya menuliskan dan menanggapinya sebelah mana kan gitu. Ya, yang C mengumpulkan data informasi penting juga tidak menanggapi kan. Yang D mengumpulkan bahan bacaan juga tidak menanggapi. Yang E mencatat informasi penting juga tidak menanggapi. Meskipun proses menanggapi itu saya kira masuk di keterampilan, ternyata B, C, D, E keterampilan itu bukan jawabannya. Yang jawaban yang terbaik adalah A. Proses menanggapi dimulai dari pertanyaan kan, menanggapi pertanyaan gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik adalah A. Pak Reno, seorang guru SD, telah menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Pak Reno selalu melakukan asesmen awal. Kira-kira tujuan dari asesmen awal, bahasa lainnya adalah asesmen diagnostik ya teman-teman ya. A. Memberikan nilai, nah, bukan ya. Pemberian nilai itu bukan asesmen awal. Nilai itu biasanya asesmen akhir. Ya, asesmen formatif pun tidak diolah kan gitu. Maksudnya di asesmen akhir atau sumatif yang dipakai. Jadi A bukan. Yang B. Mengetahui kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mengetahui kemampuan guru itu bukan di asesmen awal. Itu harusnya kemampuan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Begitu ya, melihat kesiapan siswa. C. Membandingkan kemampuan peserta didik juga bukan. Kalau membandingkan kemampuan peserta didik maksudnya di sumatif ya. Mengetahui mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi peserta didiknya, ini bagus ya, ini paling benar yang D. Memberi nilai itu sumatif teman-teman. Ya. Next, apabila tujuan pembelajaran untuk melatih keterampilan menyajikan, maksudnya di keterampilan ya. Dengan presentasi kira-kira instrumen yang tepat, instrumennya apa? Kalau presentasi. Instrumen ya, melakukan pengamatan diskusi, presentasi kok diskusi. Membuat rubrik penilaian laporan. Nah, penilaian laporan itu bukan presentasi. Membuat rubrik penilaian presentasi, yes. Wawancara, ini wawancara tidak cocok untuk penilaian keterampilan. Ini kan keterampilan. Wawancara masuknya di penilaian sikap ya teman-teman ya. Mengembangkan rubrik penilaian diskusi, bukan. Rubrik penilaian diskusi ya kalau diskusi. Ini kan keterampilan penyajian presentasi. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara. Peserta didik diminta untuk menceritakan kembali kisah kelinci kecil dan burung pipit secara runtut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selama proses belajar berlangsung, guru ingin memotret komentar peserta didik lain. Kira-kira yang bisa digunakan untuk melihat keterampilan berbicara dan memotret komentar peserta lain itu kira-kira yang mana? Ini termasuk pertanyaan pilihan ganda kompleks ya. Jawaban bisa lebih dari satu. Tinggal dicentang kotaknya. Gitu. Yang A, antar teman dengan lembar checklist performa bercerita. Yes, benar. Ini bisa memotret komentar peserta didik lain dari peserta didik yang maju atau mempresentasikan keterampilan berbicara. Yang B, tertulis.
tertulis ini tidak cocok untuk memotret komentar peserta didik lain. Biasanya memotret komentar peserta didik lain itu yang masuknya di penilaian sikap kan. Kalau B itu condong ke pengetahuan, C ke keterampilan, yang D ke keterampilan, yang E kinerja. Tapi di sini kinerjanya tetap dipakai karena ini sih keterampilan berbicara itu harus butuh penilaian kinerja kan. Nah, dengan skala penilaian yang diisi semua peserta didik ini masuk. Maka jawaban terbaiknya A dan E. Keterampilan berbicara bisa digunakan untuk penilaian kinerja. Kemudian memotret komentar bisa digunakan untuk penilaian antar teman. Tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru adalah peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh kearifan lokal. Kira-kira untuk mengukur tujuan pembelajaran tersebut tercapai atau tidak. Di situ teman-teman lihat itu menyebutkan contoh-contoh. Artinya lebih dari satu. Ya. Yang A, lisan, apa kearifan lokal di sekitar tempat tinggalmu? Coba teman-teman bayangkan dalam satu kelas tercapai atau tidaknya itu kan harus menanyai satu persatu. Tidak efektif, apalagi pertanyaannya hanya apa gitu ya. Yang B, lisan, sebutkan kearifan lokal yang ada di sekitarmu. Ini masuk ya, menyebutkan contoh-contoh, ini sebutkan kearifan lokal, ini cocok ya. Level kognitifnya juga cocok, tapi tidak cocoknya dengan jenis tesnya. Tes lisan itu tidak terlalu cocok gitu ya. Yang C, tes tertulis uraian menyebutkan macam-macam kearifan lokal. Sebenarnya untuk uraian itu untuk menguji analisis ya. Minimal di C3, C4, C5, C6. Menerapkan atau biasanya menganalisis atau mengevaluasi atau memprediksi atau dan lain-lain itu untuk uraian. Tapi di sini pertanyaannya cocok, sebutkan macam-macam kearifan lokal, artinya menyebutkan lebih dari satu kan gitu. Yang di tas tertulis uraian jelaskan, nah jelaskan ini maksudnya di level 2, C2 kan. Jadi bukan tidak cocok, tidak bersesuaian dengan soalnya hanya menguji C1, menyebutkan contoh-contoh. Yang E, tes tertulis jawaban singkat, sebutkan satu contoh, ini hanya menyebutkan satu contoh. Apa satu contoh saja sudah cukup mewakili pembelajaran itu tercapai atau tidak tercapai? Kan tidak. Nah, maka jawaban terbaiknya kalau tidak B ya C. B ini tidak cocok di jenis tesnya, tidak efektif. C tidak cocok di jenis tesnya juga, uraiannya. Harusnya tes tertulis, isian singkat, kalau isian singkat hanya satu ya. Jadi C saja lah. Yang paling bagus kelihatannya C. Sesuai ya, menyebutkan contoh-contoh berarti lebih dari satu kan. Next berikutnya tentang umpan balik teman-teman. Bagaimana kita memberikan umpan balik terhadap permasalahan siswa atau permasalahan pembelajaran ya. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan berbicara, dengan tujuan peserta didik dapat membaca suku kata yang diawali huruf B. Setelah pembelajaran selesai, sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kira-kira kalau sebagian besar atau seluruh dari peserta didik itu mencapai tujuan, apa yang kita lakukan? Umpan balik yang cocok yang mana? Kita lihat ya. Menginformasikan pada peserta didik untuk mengikuti lomba, ya tidak harus begitu. Ini tidak terkait langsung dengan tujuan tadi ya. Yang B, menginformasikan bahwa jawaban peserta didik benar atau salah, ini juga tidak cocok. Pokoknya fokus saja ke di sini. Sebagian besar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. C, memotivasi peserta didik mempelajari materi selanjutnya. Yes, ini bagus. Karena semua atau sebagian besar sudah mencapai tujuan, maka dikasih motivasi aja. Itu ya. Karena tidak ada bermasalah ya. Tidak ada yang perlu ditangani kan. Nah. Kemudian yang D, menambahkan alternatif strategi berbicara yang baik dan benar. Itu kalau ada masalah, ini kan karena sudah mencapai tujuan ya selesai, tidak usah dikasih alternatif lain gitu ya. Yang E, memberikan apresiasi pujian terhadap pencapaian tersebut. Yes, maka jawabannya karena pilihan ganda kompleks maka C dan E. Peserta didik kelas 3 sedang membaca teks informasi tentang kebersihan diri. Guru meminta peserta didik mendata kosakata baru terkait topik. Kemudian peserta didik membacakan kosakata.
Ternyata beberapa peserta didik fasih membacanya, tapi sebagian besar kesulitan membaca. Membaca apa? Kosakata tadi kan gitu ya. Nah, ini berkebalikan dengan soal tadi. Kalau tadi sudah sebagian besar sudah bisa, ini yang sebagian besar belum bisa. Artinya masalah itu kita harus berikan umpan balik untuk mengatasi masalah itu. Masalahnya apa tadi? Tentang ketidaklancaran membacakan kosakata gitu ya. Yang A, memotivasi peserta didik agar bisa membaca cepat. Mungkin bisa, tapi ini tidak terkait langsung dengan membaca kosakata ya. Membaca cepat tidak cocok ya. Menyampaikan evaluasi tidak, memberikan tips-tips menghafal isi teks secara efektif. Menghafal isi teks ini tidak masuk ya. Menyodorkan berbagai metode pembaca pemahaman ini bisa membantu peserta didik kalau membaca pemahaman. Mengulang pembelajaran dengan tutor sebaya tidak mungkin teman-teman. Ini tidak membantu langsung. Sebenarnya C itu menghafal ini tidak cocok, tapi karena A, B, C, D, E bentuknya adalah apa namanya ini pilihan ganda kompleks, itu biasanya minimal jawabannya 2, 3 jarang, 2 itu biasanya, 1 kelihatannya belum pernah ada 1 ya. Maka jawaban terbaiknya ya harus ada 2 seperti ini. Kalau mengulang tidak mungkin, memberikan evaluasi nggak mungkin. Yang A kemungkinan iya, tapi A dan C ini kelihatannya yang lebih menjurus ke kesulitan, menghadapi kesulitan siswa yang C. Jadi kita putuskan saja ya yang C dan D. Teman-teman boleh berkomentar kalau punya jawaban lain gitu ya. Next berikutnya tentang rancangan pembelajaran membaca. Ini berarti keterkaitannya dengan pemahaman tentang proses pembelajaran, langkah pembelajaran ya. Seorang guru sedang mengajarkan keterampilan menulis teks deskripsi untuk peserta didik fase B. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mampu menulis teks deskripsi dengan rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang rinci, akurat dengan topik beragam. Untuk persepsinya, guru bertanya kepada peserta didik tentang tempat umum apa yang pernah mereka datangi. Guru kemudian memutarkan video deskripsi tentang stasiun. Peserta didik dan guru berdialog tentang stasiun. Setelah itu peserta didik mengamati berbagai gambar tempat umum yang ditayangkan guru. Peserta didik diminta untuk memilih salah satu tempat umum itu. Lalu peserta didik menuliskan kosakata yang tepat tempat umum yang dipilih guru. Tempat umum yang dipilih, kemudian guru berkeliling untuk mendampingi peserta didik dalam menemukan kosakata. Kira-kira setelah menemukan kosakata itu kira-kira apa yang langkah yang terbaik yang bisa lanjutkan. Yang A, mempresentasikan kosakata tersebut di depan kelasnya agar siswa lain mengetahui. Mempresentasikan juga bisa, tapi di situ fokusnya teman-teman lihat itu. Tujuannya menulis teks deskripsi ya. Yang B, mendiskusikan kosakata dari berbagai topik tempat umum secara kelompok. Ini juga tidak langsung ke tujuan teman-teman. C, membuat laporan tentang daftar kosakata terkait tempat umum yang dipilih. Oke, ini tapi juga tidak cocok. Mengembangkan kosakata menjadi paragraf deskripsi yang rinci dan sesuai. Ini sesuai dengan tujuan ya. Yang E, menghafalkan kosakata. Menghafalkan kosakata ini tidak cocok dengan tujuan gitu ya. Kemungkinan besarnya jawabannya adalah mengembangkan kosakata. D gitu ya. Tapi ada kemungkinan juga sebelum dikembangkan mendiskusikan kosakata dulu. Nah, karena kita fokusnya ke tujuan, maka jawabannya kira-kira yang D, teman-teman. Next berikutnya, pada fase A, seorang guru sedang mengajarkan keterampilan membaca dasar. Melalui pembelajaran tersebut, peserta diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari tayangan yang dibirsa dengan bantuan ilustrasi. Fokus pembelajaran pada hari itu adalah mengenal kosakata berhuruf H. Pada awal pembelajaran, guru memutarkan video dan seterusnya. Kira-kira berdasarkan ilustrasi tersebut, alur pengetahuan yang desain guru ini kira-kira apa? Tentu saja kalau kita lihat di situ ada kata-kata memutarkan video lagu anak-anak, kemudian berlatih melafalkan, menampilkan gambar binatang. Ini berarti konkret dan kontekstual jawabannya.
Pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1, seorang guru ingin melihat kemampuan peserta didiknya dalam membaca nyaring kartu yang diawali babebu. Rancangan rubrik. Nah, ini udah pernah kita bahas ya, kalau membaca huruf itu salah. Harusnya mengenali huruf, kemudian mengeja suku kata, kemudian baru membaca kata. Maka jawabannya D ini. Seorang guru akan mengajarkan keterampilan menulis teks naratif. Ya, tujuan pembelajarannya adalah menyampaikan gagasan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dengan menggunakan kosakata secara kreatif. Ada desainnya di situ tersedia 5. Guru menyediakan berbagai alternatif tema, peserta didik mengeksplorasi berbagai kosakata, peserta didik menyusun kerangka teks narasi, peserta didik mengembangkan kerangka teks narasi, kemudian peserta didik melakukan pair editing bersama. Oke, untuk menstimulus kreativitas, teman-teman di situ lihat kreativitas ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya A, sebelum mengeksplorasi kata, peserta didik mendaftar. Nah, kalau mendaftar saja ya tidak kreatif ya. Yang B, ketika melakukan pair editing, peserta didik dianjurkan menggunakan daftar panduan. Menggunakan daftar itu juga bukan kreatif. Yang C, pada saat mengembangkan kerangka hingga menjadi teks naratif, peserta didik memperhatikan unsur-unsur. Itu bukan memperhatikan unsur-unsur berarti bukan kreatif ya, tapi kritis ya. Kemudian kegiatan eksplorasi kata-kata yang berkaitan dengan tema dilakukan dengan studi multiliterasi mulai dari buku. Nah, ini baru kreatif ya. Next berikutnya, Ibu Rina sedang menyusun kegiatan pembelajaran membaca. Tujuannya adalah peserta didik mampu menyimpulkan perasaan tokoh dengan mengaitkan pesan dan cerita dengan pengalaman pribadi. Kira-kira yang mana ini? Ada desainnya dari yang pertama adalah peserta didik menjawab pertanyaan pemantik guru tentang berbagai perasaan yang dialami peserta didik sehari-hari. Kemudian peserta didik menyimak kata pengantar dari guru. Oke. Peserta didik bersama dengan guru mengidentifikasi mimik wajah dan seterusnya. Kira-kira agar bisa memantik kreativitas peserta didik yang mana? Saya sengaja di situ kasih bold hitam ya. Yang A, setelah mengidentifikasi pesan situasi yang diceritakan guru, peserta didik mendiskusikan. Nah, mendiskusikan itu bukan keterampilan kreatif tapi kolaboratif ya. Peserta didik mengamati ekspresi. Mengamati ekspresi itu kemampuan analitis, bukan kreatif ya. Sebelum pembelajaran peserta didik menghafalkan. Nah, menghafalkan itu tingkat rendah ya. Tidak usah dibahas ya. Yang D, pada awal pembelajaran peserta didik membuat peta konsep. Membuat peta konsep itu juga kreatif. Masuk nih ya. Setelah menyelesaikan diskusi, peserta didik membuat poster. Membuat poster ini bagus ya. Nah, kalau yang D itu di awal, kalau yang E itu di akhir. Padahal di situ pertanyaannya agar bisa memantik kreativitas peserta didik yang lebih kreatif yang mana, membuat peta konsep atau membuat poster? Ya, membuat poster ya tentunya ya. Sesuai dengan tujuan. Next berikutnya tentang desain pembelajaran pengembangan kemampuan berpikir. Nih, seorang guru SD berharap peserta didiknya mampu menjelaskan, membuktikan teorema Pythagoras. Ini tujuannya menjelaskan, membuktikan. Ya. Dalam salah satu langkah pembelajaran kelas, peserta didik diminta untuk menganalisis langkah-langkah pembuktian. Kalau menganalisis masuknya di nilai A, kritis matematis. Kalau representasi matematis itu mengubah bentuk kontekstual menjadi bentuk matematis. Kalau kreatif itu ide-ide penyelesaian, maksudnya di kreatif. Kemudian kalau komunikasi itu mengkomunikasikan, kalau algoritmis itu tentang prosedur teman-teman, kecakapan prosedur. Karena di sini menganalisis maka masuknya di kritis. Pada kegiatan inti pembelajaran matematika di SD, guru memberikan masalah pada peserta didiknya sebagai berikut. Jika diketahui persegi panjang memiliki ukuran panjang P dan L, buat sebanyak-banyaknya bangun datar yang memiliki keliling sama dengan persegi panjang tersebut. Yang dinilai adalah 4 komponen, yaitu kelancaran atau fluency, keluasan, flexibility, dan keaslian.
Kegiatan intinya apa? Nah, setelah saya pelajari di kisi-kisi UKPPG yang tahun lalu, ternyata kisi-kisinya tidak ada hubungannya dengan divergen dan konvergen, teman-teman. Meskipun divergen itu jawaban benar, gitu ya. Divergen meskipun jawaban benar, tapi di kisi-kisinya hanya membahas tentang meningkatkan kemampuan analitis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Analitis pasangannya dengan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, kreatif itu hubungannya dengan inovatif, kemudian komunikatif dan kolaborasi. Ini tidak ada hubungannya dengan divergen konvergen ya. Nah, kalau kita lihat di situ, kalau buatlah sebanyaknya bangun datar, berarti banyaknya bangun datar berarti masuknya di kreatif, teman-teman, berpikir kreatif. Bu Riri, guru SD, suka pintar melancarkan pembelajaran dengan kunjungan ke lingkungan sekolah. Peserta akan diajak mengamati tanaman di halaman sekolah yang layu. Kira-kira melatih menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Nah, ini tadi teman-teman ya. Berpikir kritis itu masuk bersatu atau bersandingan dengan menyelesaikan masalah. Kalau yang kreatif itu bersandingan dengan inovasi ya. Kira-kira letaknya di mana? Ini setelah dianalisa ternyata jawabannya adalah ketika mengidentifikasi masalah. Proses awal itu masuknya di kritis dan menyelesaikan masalah. Ini. Kemudian kalau membuat rencana itu nanti masuknya di kreatif. Ya, kemudian menyelesaikan masalah tanaman layu ini masih terlalu umum. Menganalisis ini juga kritis. Tapi menganalisis solusi, ya itu juga tidak terlalu signifikan ya. Yang memang yang dua-duanya masuk itu yang A. Ya, jawaban yang A. Terdapat banyak masalah yang terkait dengan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Untuk melatih kemampuan berpikir kritis, ini juga berpikir kritis. Pada kegiatan belajar IPA, guru memberikan masalah sering muncul yaitu hujan. Musim hujan banyak banjir. Nah, guru meminta peserta didik memikirkan upaya mengatasi banjir sampai menentukan solusi banjir. Nah, langkah berikutnya yang harus guru sampaikan untuk dituliskan dalam lembar kerja kira-kira apa? Sebelum sampai menentukan solusi. Sebelum sampai ke solusi itu apa? Ya, paling tepat di antara A dan E ini, A sampai E ini ya. Yang A menentukan akar permasalahan ini masih terlalu umum. B mencari penyebab terjadinya banjir mungkin ini. Kalau mau cari solusi tahu sebabnya dulu. Misalkan karena penggundulan hutan maka adanya reboisasi gitu kan gitu. Misalkan ada pembuang sampah membuang sampah di sungai maka harus ada pembersihan sungai. Itu jadi solusi itu menyesuaikan dengan sebab ya. Terakhir itu tentang pembelajaran inklusi teman-teman. Ini dalam satu kelas ada 3 peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra. Kira-kira konten belajar apa yang bisa kita sajikan untuk tunanetra? Kita lihat opsi A. Ini bentuknya tanda centang berarti pilihan ganda kompleks. Menyediakan materi berupa audiobook dan untuk ketiga anak tersebut yes. Audiobook. Nah, buku yang bisa dicerna lewat pendengaran karena di sini tunanetra ya. Membuat rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka atau braille. Itu masuk ya. Menggunakan media pembelajaran dari luar negeri tidak ada hubungannya gitu ya. Yang dia memindahkan materi ke aplikasi yang dapat diakses ketiga anak tersebut yes masuk. Memberikan pemahaman ini bukan, maka jawabannya adalah A, B, dan D. Saat pembelajaran menyimak puisi melalui audio di kelas 4, Adi dan Tuti mengalami kesulitan mengikutinya karena mempunyai masalah pendengaran. Kira-kira supaya pembelajaran bisa dilaksanakan untuk juga Adi dan Tuti juga mengikuti kira-kira yang apa? Nah, ini teman-teman kalau ada inklusi yang seperti ini, teman-teman pastikan tidak memiliki pengetahuan seperti itu, maka harus ada pendamping terstruktur. Ada pendampingan di situ, teman-teman. Ada pendampingnya. Oke, bagi teman-teman yang menginginkan untuk mendapatkan file yang ada FR-nya ya tentunya. Ini kita sudah memberikan pembahasan e-book UKM PPG yang versi upgrade ya, yang V2 guru tertentu. Ini nanti harganya Rp50.000. Silakan teman-teman cat ya bagi yang teman-teman yang membutuhkan gitu ya.
disclaimer-nya adalah soal-soal yang kita berikan ini kita bahas semampunya narasumber gitu ya teman-teman ya. Skornya kalau kita ujikan ke tryout memang tidak terlalu maksimal ya. Jadi tapi kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke, itu dulu teman-teman untuk program kita yang pertama ya, sekedar pengenalan dulu supaya tidak terlalu stres gitu ya teman-teman ya, menghadapi UKP PPG yang piloting gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap stay tune bersama channel kita tercinta dari Ma Channel. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.